Halo, Serterlas. Hari ini aku bersama teman aku. Ada Hilda di sini. Hai. Jadi kebetulan dia lagi libur, orang jauh, luar kota. Susah banget ke Bandungnya. Kita akan ngomongin tentang pecinta alam gitu. Wow. Karena basicnya kan YouTube kita ini outdoor activity ya, dan orang-orang di shelter nih, shelter crew memang orang-orang pecinta alam, dan kebetulan kita di organisasi yang sama. Nah, hari ini aku bersama dengan teman angkatanku. Coba kenalin diri dulu ya, sama Shelterlas. Okay. Halo Shelterlas, kenalin nih aku Hilda, teman angkatannya Gina juga di Gandawesi. Hari ini kebetulan aku lagi di Bandung, jadi dipaksa enggak juga sih. Udah lama nggak ketemu dan pengen ketemu, jadi ya udahlah, oke, kita ketemu. Terus akhirnya sambil ketemu sambil kangen-kangenan juga, ya udah deh kita sekalian bikin konten gitu. Iya, jadi kita mau cerita tentang, karena kan Hilda sama nih satu organisasi sama aku ya, dari organisasi yang sama, bahkan kita di angkatan yang sama. Nah, Hilda ini teman aku banget lah pokoknya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Hilda tentang pecinta alam, karena kita di salah satu pecinta alam yang sama, itu di Gandawesi. Coba dong Hil, obrolin udah berapa lama kamu di pecinta alam ini? Di GW lah ya. Kalau aku sih di GW dari 2013, pertama di KSAR. Nah, dari berapa tahun tuh ya? Berarti berapa ya sekarang? 7 tahun. 2020 ya? Iya, 21 deh sekarang. Ya, 7 tahun lah ya, 7-8 tahun. Lama juga ya ternyata ya kita ya. 7-8 tahun, terus itu dihitungnya dari awal di KSAR ya. Aku boleh cerita sedikit nggak sih awal-awal kita ketemu gitu? Boleh banget. Jadi awalnya itu aku ketemu sama Gina kan. Ternyata kita itu satu jurusan. Ya, kita jurusan kampus, yang kan? sama. Nah, sekelas. Ya, satu kelas yang sama karena emang cuma sekelas. Nah, cuma di kelas itu kita tuh nggak deket sebenarnya. Nggak sama sekali. Kita temenannya berbeda banget. Gitu, genrenya beda. Di GW itu kita kan bareng ya. Cuma selama di GW juga kita paling ya deket di GW aja gitu ya nggak sih? Bener. Itu pun karena memang ada kegiatan. Kalau nggak ada sih ya kita misah-misah lagi gitu. Yang ada aku kalau dari teman seangkatan nih, cerita tentang angkatan dulu kali ya. Dari 9 orang itu kan ceweknya cuma 4. Aku, Gina, Rere, sama Nok. Nah, yang ada Rere sama Nok itu mereka satu jurusan juga sama kan, anak PKK gitu. Tapi yang ada kita malah silang gitu deketnya gitu. Jadi aku dekat sama Rere, Gina dekat sama Nok. Dan kalau di kelas tuh kita sebenarnya nggak terlalu deket sih. Nggak main bareng lah. Nggak main bareng gitu. Jadi cuma ya sekeperlunya aja lah, teman sekelas aja sewajarnya gitu. Temennya beda gitu. Ya, beda geng lah ya. Tapi bukan berarti kita nggak deket gitu. Maksudnya memang jadi kita punya style pertemanan yang berbeda gitu. Maksudnya kalau di luar, kalau di kuliah, di kampus, di kelas. Temennya beda, maksudnya stylenya beda gitu kan. Kalau aku sama teman-teman yang urakan, yang apa sih, yang setiap istirahat tuh kita nyarinya yang jauh biar siapa tahu nggak ada kelas lagi gitu kan berikutnya. Nah, kalau Hilda ini sama teman-teman yang mementingkan pendidikan gitu, jadi beda banget. Tapi pada saat ke GW gitu, ya kita nggak blend banget gitu. Maksudnya kita malah nyampur banget. Aku tuh dekat banget sama Hilda di GW gitu, walaupun di kelas kita nggak bareng gitu, tapi kita dekat banget kok gitu. Terus mungkin kan tiap orang biasanya suka ada yang mikir kalau temennya itu terus gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya lihat situasi kondisi juga, karena kan sebelum ini pun kita punya kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih untuk pertemanan sebetulnya nggak usah yang satu temen ya itu terus gitu. Yang ada ya kita harusnya banyak nyari teman gitu. Terus yang teman dekat makan pasti ada gitu. Jadi bukan berarti kita satu kelas nggak deket dalam artian deket banget gitu. Tapi ya kita punya kehidupan masing-masing lah. Tapi kalau udah balik lagi ke GW ya itu kita solid banget gitu. Apalagi kan seangkatan kita tuh Tirta Layung tuh solid banget deh rasanya. Rasanya gitu ya. Gak tahu kalau kata orang, tapi ya kita memang ngerasain, memang seangkatan emang deket gitu kan, maksudnya kita yang merasakan. Nah, balik dulu nih ke awal cerita. Kenapa sih kamu bisa terjerumus ke dalam pecinta alam ini gitu? Kalau aku pribadi sih awalnya karena ingin interestnya lebih ke lingkungan hidup sih. Awalnya kan karena Gandawesi itu kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup. Jadi aku lebih ke
lingkungan hidupnya. Mungkin dulu tuh kayaknya aku masih polos banget gitu ya kan, dari anak SMA masuk kuliah yang nggak tahu apa-apa gitu. Sebetulnya kan organisasi ini tuh kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup. Nah, aku kira bisa milih gitu ikut pecinta alamnya aja atau lingkungan hidupnya ada dua aja. Sub ada gitu dua ya gitu. dikirain Ya. tuh. Kirain nggak jadi satu kesatuan gitu. Karena waktu pas nanya nih, Kang Teh boleh nggak ikut lingkungan hidupnya aja? Boleh katanya gitu. Ya namanya juga masih polos lah ya, masih lulusan SMA gitu kan. Belum tahu kehidupan yang sebenarnya gitu. Nah, jadi ya udah ternyata aku ikut. Akhirnya lewat Diksar ya, untuk semua pecinta alam mungkin tau lah ya Diksar itu seperti apa gitu ya. Pasti shock lah awalnya gitu. Ternyata seperti ini, tapi ya ternyata menyenangkan sekali. iya, tapi ya dijalani aja lah ya, bener. karena kan kalau sesuatu dijalani dengan senang hati lah, walaupun ya pasti tahu lah Diksar seperti apa gitu, cuma akhirnya bisa dilewati juga gitu. Jadi dari situ sih awal-awal kenapa sebetulnya nggak interest banget. Kalau mungkin orang lain mah suka naik gunung lah apa gitu, atau misalkan suka caving atau orat gitu, aku sih awalnya nggak kesana gitu, cuma karena interest di lingkungan hidupnya taunya ke jeblos gitu kali ya. Iya, nggak bisa milih, tapi ya udah sih, mungkin ada jalan atau ada hal lain di balik semua ini gitu. Iya sih benar. Sama sih, maksudnya aku malah kecemplung gara-gara Hilda gitu. Dan ada satu hal lagi gitu kan ya, maksudnya yang konyol. Iya, diceritain lah yang ya konyol itu. sekali gitu kalau diceritakan gitu. Tapi intinya kita masuk pecinta alam ini berdua memang ikut-ikutan kali ya. Maksudnya saat itu kan mahasiswa baru, namanya mahasiswa baru butuh aktualisasi diri gitu. Maksudnya aku tuh orang yang sama sekali nggak ikut organisasi dari dulu SMA, SMP gitu. Maksudnya bukan orang yang aktif. Tiba-tiba ya udahlah Hilda ikut, aku juga ikut. Entah kenapa gitu ya, memang udah ditakdirkan kali ya mungkin ikut. kita jodoh gitu kan. Gitu kan, maksudnya ikut ya sudahlah, akhirnya kecemplung di Gandawesi ini gitu. Oh, dan sebenarnya ada satu lagi ya teman kelas kita juga. Iya, kita gitu. bertiga sekelas satu angkatan. Adalah nanti ya mungkin ya next kita undang dia. Nah, itu kan ya cerita tentang gimana caranya kamu masuk ke Gandawesi. Terus apalagi ya, maksudnya aku nih ngerasa ya si Gandawesi ini nggak merubah banget hidup aku sih, enggak, cuman berkontribusi sangat besar buat kehidupan aku gitu. Maksudnya kayaknya kalau misalkan aku tidak masuk Gandawesi pada saat kuliah tuh nggak akan kayak gini deh sekarang gitu. Maksudnya mungkin jalurnya akan berbeda gitu, walaupun tidak berbalik 180 derajat. Nah, kalau yang kamu rasa ini masuk karena aku yakin setiap organisasi itu apapun itu ya nggak sih, maksudnya pasti ada manfaatnya lah gitu, tergantung kitanya gitu. Nah, aku pengen tahu gimana sih menurut kamu, apa sih hal yang dirasain setelah kamu masuk di GW ini? Kalau hal yang dirasain setelahnya ya berarti pasca lah ya, pasca kan, tercemplung ke dalam lautan yang luas ini. Sebetulnya dulu tuh aku anaknya nggak kuat-kuat banget gitu ya, lemah banget gitu. Terus sakit-sakitan gitu. Pas awal masuk GW tuh sempet kaget juga. Tapi lama-kelamaan karena memang kalau yang kayak sering begadang kayak gitulah udah biasa lah ya. Jadi nggak terlalu kaget. Banyak hal yang memang bikin kaget sebenarnya, dari mulai kultur ya, banyak sekali sebenarnya. Terus cara pola pikir, sebenarnya yang apa ya, kalau masalah skill sih itu kan bisa diasah ya sebetulnya. Yang di pecinta alam tuh orang yang nggak ikut pecinta alam juga sebenarnya bisa, mau naik gunung, mau naik apa. Cuma kalau dari aku pribadi melihatnya sih lebih Gandawesi ini membentuk karakter. Kalau sangat membentuk karakter. Udah ini membentar Gin, tidak akan betul. Berna udah. Kalau dari aku pribadi sih aku merasakan karakter yang dibentuk oleh Gandawesi ini, walaupun entah siapa si Gandawesi ini gitu ya, tapi itu dampaknya besar banget. Apalagi kita setelah lulus kuliah itu sangat terasanya di situ. Kalau pas lagi kuliah sih mungkin kerasanya lebih ke apa ya, segala pekerjaan harus selesai gitu. Terus ada metode tersendiri lah untuk menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya, ke pribadinya gitu sih yang aku rasakan. Kalau masalah naik gunung atau apalah itu bonus lah ya. Iyalah, itu mah cuma bonus, dan itu
keahlian pun bisa dibilang nggak keahlian banget sih, karena semua orang juga bisa dipelajari bisa gitu ya. Tapi hal yang tidak didapat ketika kita ikut organisasi pecinta alam dengan yang tidak, itu dari segi manajemennya, terus lagi pola pikir kita mengambil pola keputusan, pikirnya beda sebetulnya banget. Itu sih intinya lebih ke pola pikir, karena dalam mengambil keputusan itu kan kita biasanya mempertimbangkan banyak hal nih. Nah, kalau lagi di kegiatan alam itu biasanya kita pertimbangannya dari waktu, terus kondisi lingkungan nih, perkiraan kira-kira ini bakal hujan atau enggak, contohnya sih kayak gitu ya. Nah, dalam kegiatan kehidupan di nyata itu juga sama sebetulnya, sama banget dan itu tuh yang membentuk pola pikir kita tuh dari situ, walaupun memang kita merasa dari PPN-nya dari apa itu abis-abisan lah ya. Ya, itu sangat menarik lah ya. Prosesnya tuh panjang banget, banyak banget gitu. Cuma ya ketika dilewati, oh ternyata yang diinginkan itu seperti ini sebetulnya. Setelah pasca kuliah yang kerasa banget tuh. Dan mungkin kalau dibilang ada mode survive kali ya. Iya, ada mode tambahan di hidup kita. Gitu. Jadi kayak aku kan dari Bandung nih awalnya, terus harus sekarang kerja di Cipatujah yang laut, yang dari gunung gitu ya, tempatnya dingin, pindah ke laut yang panas. Harus survive dalam artian dari cuaca, kalau nggak tahan-tahan banget sih kayaknya kemarin juga udah pulang-pulang aja gitu. Tapi sudah menyerah gitu. Tapi karena bukan cuma itu gitu yang kita mau, kita ada banyak eksplorasinya lagi, dan ternyata memang banyak sih yang bisa dieksplor. Dari pola pikir itu ya terbentuklah karakter pribadi sih, lebih ke kesana yang aku rasain. Salah satu hal yang aku dapat banget dari Diksar itu adalah karakter yang baru yang aku dapat itu adalah mengerjakan semuanya dengan cepat. Iya betul. Jadi kayak udah tersetting gitu semuanya harus dikerjakan dengan cepat. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh kalau disuruh apa-apa sama orang gitu ya, sama mungkin pas lagi kerja atau apa, dalam pikiran aku tuh aku harus mengerjakan ini dengan cepat gitu. Bener. Jadi nggak ada tuh namanya leha-leha apa, udahlah nanti, nggak sama sekali, karena udah tersetting kayak gitu. Jadi memang kayak udah autopilot gitu nggak sih gitu. Jadi ya udah nggak bisa aku tuh leha-leha kalau nggak dikerjain, misalkan disuruh terus gak dikerjain saat itu juga dan cepat diberesin tuh kayak nggak tenang aja gitu kan. Nah, salah satunya sih itu kalau yang aku rasain. Sebenarnya masih banyak hal lain, mungkin nanti kita cerita-cerita lagi gitu. Harus kan ada sesi khusus deh kayaknya kalau cerita tentang manfaatnya gitu ya. Maksudnya sayangnya jauh banget. Aku tidak menutup kemungkinan cuma pecinta alam doang sih, maksudnya yang bermanfaat pasti yang lain juga bermanfaat. Cuman yang kita, karena aku sih kebetulan pecinta alam, dan yang aku rasain tuh ya itu. Nah, kalau misalkan soal ilmu gunung hutan lain-lain kan itu maksudnya sebenarnya semua orang bisa mendapatkannya, mempelajarinya gitu. Cuman ya kita kayak diberikan gratis lah gitu sama orang-orang. Terus sama kalau aku sih satu lagi gini. Jadi aku tuh kan orangnya tertutup banget gitu. Maksudnya nggak gampang dekat banget sama orang. Tapi kalau sama anak PA tuh aku tuh bisa membuka diri gitu. Maksudnya kayak karena aku tahu apa ya, mungkin frame-nya lebih sama. Jadi aku tuh bisa, walaupun tidak dekat secara personal, tapi aku bisa ngobrol sama mereka gitu. Dulu tuh aku nggak gitu ya. Nah, aku kan cuek banget orangnya gitu. Maksudnya kalau dia tidak memberikan manfaat sama aku nggak akan ngobrol sama dia gitu. Dulu tuh kan gitu banget. Tapi sekarang tuh kayak kalau sama anak PA gitu kan, kalau ketemu apa suka ya ngobrol aja, ngalir aja gitu. Jadi kemampuan itu sih yang aku dapat banget dari pecinta alam gitu, selain dari Diksar. Iya betul sih, komunikasi juga dibentuk banget karena retorika kita. Karena gini, kita tuh kan banyak dikasih medianya tuh lewat datang ke secret orang gitu ya, ke secret orang. Nah itu tuh kan otomatis kita yang awalnya malu ngomong gitu kan, mau nggak mau minjem alat tuh pasti harus ngomong, ada basa-basinya apa so akrab dulu gitulah. Tapi ya bukan berarti so akrab dalam artian caper atau apa ya. Bener. Tapi memang kita mengakrabkan diri, dan senangnya itu kenapa ikut organisasi pecinta alam tuh kulturnya itu nggak kaku gitu. Bener banget. Fleksibel jadi banget, asik banget emang, asik itu. Walaupun nggak kenal tapi anak PA ya gitu. Bisa langsung akrab aja gitu, merasa kekeluargaannya tuh erat banget. Walaupun beda organisasi pecinta alam, tapi ketahuan tahu anak pecinta alam juga ya, langsung akrab gitulah. Tiba-tiba akrab aja gitu, dan itu tuh nggak bikin annoying atau apa gitu. Bener. Relax aja dan
bisa nyaman aja gitu. Mungkin bukan gampang deket ya, tapi sama orang tuh bisa gampang cair kali ya gitu. Maksudnya kita nggak kaku gitu kan. Itu tuh kerasa banget tau Hil, maksudnya aku kalau udah kerja nih beberapa kali pindah kerja gitu kan, kerasa banget gitu maksudnya sama orang-orang yang bukan seperti aku. Gimana sih ya, bukan seperti aku, kayak basicnya bukan orang organisasi gitu ya. Kayaknya mungkin mereka memang pinter, mereka memang kerjanya bagus, tapi membaurnya itu agak susah gitu. Maksudnya terus ada lagi yang mereka tuh ke bawah gitu gini kan, ke bawah orang A, ke bawah B, ke bawah. Nah kita ini kayaknya udah ajak. Kalau aku sih pribadi merasa, aku kalau nggak suka ya bilang gitu, nggak ada kata gue nggak enak nih kalau nolak dia gitu. Kalau aku sih nggak gitu karena kita udah tahu basicnya gitu. Jadi kayak social skill juga sebenarnya ada di situ, walaupun nggak secara khusus gitu ya diperuntukkan gitu tuh. Cuma kita dapat dari itu, dan sebenarnya sih secara nggak langsung kali ya Gin ya, itu tuh terasanya dan terbiasa, karena terbiasa sih, karena ada treatment khusus nih di pecinta alam tuh untuk membentuk yang seperti itu tanpa merasa keberatan gitu ya, tanpa dikasih materi lah gitu, maksudnya mengalir begitu aja mengalir gitu aja. Nah apa sih Hil, pasti kan banyak banget ya pengalaman selama menjadi pecinta alam. Berapa tahun? 7 tahun nih. 7 tahun. Hal yang paling banget berkesan buat kamu selama menjadi anggota pecinta alam di GW nih khususnya. Ya kalau di yang lain juga boleh sih. Tapi ya bebas lah. Hal yang paling berkesan buat aku, yang paling diinget banget. Yang paling diinget banget apa ya? Banyak sih sebenarnya, cuma karena semuanya berkesan deh buat aku gitu. Soalnya kan hal yang baru, terus apa ya? Hal yang berbeda, dan mungkin ekspektasi kita itu akan jauh lebih tinggi gitu loh. Iya bener. Iya nggak sih? Yang paling berkesan itu saat Diksar sih sebenarnya. Yang 14 hari itu ya? Yang 14 hari Diksar di hutan 14 hari. Ya, dan satu lagi sih yang paling banget berkesan tuh saat Pepenia. Karena di Pepenia itu bener-bener kita dibentuk menjadi seorang manusia mungkin ya. Kalau yang orang bilang walaupun manusia teh apa sih gitu. Tapi saat Pepenia itu walaupun banyak ini itunya gitu ya, maksudnya tuh emang tenaga dikuras, pikiran dikuras gitu, tapi itu yang bikin aku berkesan tuh di situ, karena banyak hal-hal yang memang ketika Diksar dan Pepenia tuh apa ya, nggak bisa didapat di tempat lain gitu. Dengan misalkan contohnya kegiatan biasalah naik gunung misalkan gitu kan, paling kalau naik gunung ada manajemen perjalanan yang kayak gitu, terus persiapan kayak gitu-gitu doang sih. Tapi ketika Pepenia itu nggak kayak gitu, banyak hal-hal yang memang apa ya, memang pressure-nya banyak bukan cuma materinya. Bukan cuma materinya aja, bukan cuma sekedar teori naik gunung kayak gimana, bukan cuma itunya, tapi dari sisi organisasinya sih, mental juga. Mental juga itu mental, fisik dan pikiran itu pola pikir dibentuk banget. Gimana cara kita mencari solusi dari satu masalah kayak gitu-gitu sih. Itu yang paling berkesan karena kepake banget pas kerja gitu. Kepake banget sampai banget sekarang sih. Tuh aku tuh merasa bahwa Gandawesi adalah lingkungan terbaik yang pernah aku punya gitu. Maksudnya aku selama ini beberapa kali pindah kerja tuh nggak pernah menemukan lingkungan sesehat ini gitu. Maksudnya yang kalau ke sekre itu ngobrolinnya, walaupun ngobrolinnya ngalor ngidul, tapi kayaknya ada manfaatnya gitu. Maksudnya ada ilmu yang harus yang bisa kita ambil gitu. Maksudnya kayaknya itu sih yang paling berguna banget. Dari sebenarnya sih dari obrolan-obrolan kecil gitu kan, cuma sambil gitar-gitaran sambil ngopi gitu, nongkrong cantik lah ya kasarnya kalau zaman sekarang gitu. Tapi dari celetukan itu yang membuat kita otak tuh kayaknya kerja terus gitu tuh, nggak pernah berhenti. Terus kayak misalkan kalau udah pulang nih, misalkan udah pulang, pasti akan ada obrolan lagi gitu tuh. Maksudnya kalau nggak ada topik tuh kayaknya ini harus ada gitu. Jadi apa ya, kita tuh kayak dituntut untuk setiap hari tuh harus selalu ada kegiatan lah gitu. Dan kebetulan juga pas kita awal-awal masuk GW tuh HP belum setarik sekarang, belum secanggih ini gitu. Dulu tuh masih BB masih BB. Jadi
kayak pada saat ngumpul itu nggak ada bahasa orang lihat Instagram, orang lihat YouTube tuh enggak gitu, karena ya memang HP-nya mungkin karena HP-nya belum memenuhi dan tidak semua orang punya BB. Dulu tuh masih pakai HP yang sinit-nit gitu kan. Jadi kalau mau apa-apa ya kalau nggak SMS telepon gitu. Jadi kita kalau ngumpul tuh ya ngobrol gitu, nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diambil gitu kan. Dan aku pun setuju sih dengan apa ya, kayak smartphone sekarang nih. Jadi kebanyakan smartphone tuh malah handphonenya aja yang smart gitu, tapi orangnya enggak gitu, yang pakainya tuh enggak gitu. Smartphone. Nah, justru lebih canggih handphone zaman dulu sih kata aku gitu. Soalnya lebih bermanfaat. Iya, lebih bermanfaat karena dengan cuma telepon SMS aja gitu kita tapi bisa dapetnya lebih banyak dari sekarang gitu. Itu pun yang dibentuk dari pecinta alam sih kalau menurut aku. Kayak dulu kan kalau berkegiatan nih kita biasanya suruh telepon ALB ya nggak sih, bener. Walaupun ya kadang nyari jual barang cari dana gitu kan. Itu jual apa namanya, menjual otak juga ya maksudnya marketing. Soalnya otak kita harus muter hanya dengan, kan dulu mah nggak bisa kirim foto ya, masih WA harus juga beneran WA juga ngejelasin. belum ini ya, belum ya ada waktu itu WA masih. Jadi harus benar-benar gimana caranya cuma lewat telepon dan SMS orang bisa tertarik sama produk yang tidak terlihat gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi memang lebih apa ya, lebih kuat aja kali ya ininya, didikannya gitu lah. Bener banget ya. Dan hubungannya sama anggota lain tuh lebih kuat gitu, karena kita kalau mau kenal sama orang, misalkan kita mau kenal sama alumni lah, senior gitu kan, kita ya kalau nggak telepon ya ke rumahnya langsung gitu. Yang di Bandung itu wajib banget buat didatengin nggak gitu. Boleh cuma sekadar telepon. Iya. Dan merekanya juga welcome gitu. Maksudnya seneng banget malah mereka gitu. Aku tuh belum pernah selama ini punya teman yang umurnya 20 tahun lebih tua daripada aku. Tapi di GW aku bisa punya teman yang anaknya tuh seumuran aku, tapi ya kita bisa santai ngobrol aja, bercanda gitu kan, apa-apa gitu. Nggak kaku gitu. Kita tuh kayak emang udah kayak keluarga. Tempat pulang itu ya GW gitu. Aku dulu waktu misalkan pas kuliah atau pas kerja di luar kota, ya pasti ke GW, gak mungkin gak ke GW gitu kan, cuma ngelongok sekre lah atau apalah gitu pasti. Aku pun yang rumahnya deket gitu ya kan, kalau gini masih mending ya di Banjaran jauh gitu kan, banget tuh, lintas pulau laut. Aku yang cuma di Cemara doang nih, yang dari Setiabudi nyorodot dikit nyampe kepleset nyampe juga, tapi seringnya betah di sekre gitu daripada pulang di rumah. Karena apa? Karena sebetulnya lingkungan itu kita yang ngebentuk, bukan tempat yang membentuk gitu, tapi ya kita yang gimana caranya bisa ngebentuk lingkungan itu bisa jadi nyaman gitu. Dan GW itu menjadi sekre GW sih ya lebih tepatnya, itu tuh menjadi tempat ternyaman untuk kita berbagi cerita, sharing ya. Kadang kan pusing kerjaan atau apa gitu dulu sih senior gitu kan ya, yang ini ada kerjaan gitu. Ini apa. Walaupun kita nggak paham, tapi kita bisa ngeblend aja ngobrolnya, ya nggak sih? Dan ternyata kalau udah kerja tuh nanti gitu. Banyak sih sebenarnya yang tersirat kali ya, karena yang kita kalau mau kita ambil, kalau enggak tuh ya udah gitu. Dan yang paling penting sih sukarela, jadi nggak ada paksaan. Nggak di sini tuh kita nggak memaksakan satu hal yang harus itu ya udah itu gitu, nggak. Tapi memang musyawarah itu benar-benar ada gitu. Dan ya kalau memang kita tidak sepakat ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi mungkin gini ya, banyak orang kalau di tempat kerja atau di luar lah ya, nggak selalu di tempat kerja, yang kalau ada satu permasalahan itu ketika di lingkungan itu sudah selesai tapi masih ada di belakangnya tuh masih ada sesuatu yang belum terselesaikan, dan itu tuh masih suka dibawa-bawa. Nah aku tuh belajar di GW tuh belajar untuk tidak membawa suatu masalah yang sudah diselesaikan dalam suatu kelompok gitu. Jadi ya kalau di dalam satu kelompok itu kita memang ada pro kontra pasti kan ya. Kalau misalkan aku nih nggak sependapat sama Gina, tapi kalau si acara itu udah selesai ya udah di luar gitu. Tuh biasa lagi aja, walaupun sebelumnya kita tuh nggak sepemahaman gitu pada saat di rapat tuh pak tarik gitu kan, maksudnya gitu pak kekeh gitu ya kayak orang gelut lah gitu kan, kayak orang berantem gitu. Tapi pada saat buka syal ya udah tidak ada unsur pribadi di sana, karena
kita selalu berpikiran kayak gini, ya kalau misalkan dalam sebuah rapat terus kamu tidak setuju dengan itu, omongin maksudnya pertahankan ini kamu gitu, pernyataan kamu gitu. Kalau memang ternyata sudah tidak dipertahankan, ya legowo aja gitu kan ya, maksudnya kamu harus jangan bawa-bawa ke kehidupan pribadi lah, rapat-rapat ya pribadi gitu, gak baperan lah istilahnya gitu. Memang gak baperan banget gitu. Kalau kalian tahu celetukan kita tuh memang berbahaya sekali gitu kan kalau ditampilkan gitu, memang sekeras itu. Tapi ya karena kita terbiasa dengan lingkungan yang keras, jadi ya itu gak keras buat kita gitu, malah seru gitu kan gitu. Justru hal-hal yang seperti itu tuh yang dirindukan mungkin ya kalau untuk bener, sekarang, karena ketika udah di dunia nyata gitu ya, oh ternyata dunia nyata kayak gini. Dan sebenarnya gini sih, karena dulu kita dibentuk dengan karakter yang seperti itu, merasa itu adalah hal yang ideal gitu. Nah, ketika di tempat baru, kayak ekspektasi kita tuh lebih tinggi dari itu gitu. Iya bener, pastilah. Dan ketika di tempat yang baru tidak seperti itu, jadi karena mungkin memang tidak semua orang, kita juga harus mewajarkan ya, tidak semua orang punya basic yang sama, atau walaupun satu organisasi tapi pasti beda-beda lah ya penerimaannya beda-beda. Dan ternyata itu kepake banget gitu. Terus pasti. Cara kita menghadapi orang, karena kan kalau menurut aku selama Diksar nih, bukan Diksar kitanya aja sih, karena kan kita juga pernah menjadi panitia Diksar nih. Nah, selama jadi panitia Diksar itu kita lebih tahu nih karakter orang. Oh, kalau menghadapi anak yang kayak gini harus gini, orang yang kayak gini harus gini. Itu sih itu beda, juga tiap orang treatmentnya beda-beda. Itu juga jadi pembelajaran yang sangat berharga sih, karena kalau waktu kuliah jujur nih, walaupun kita basic kuliah pendidikan, tapi kita tidak pernah diajarkan soft skill yang seperti itu gitu. Di kuliah tuh nggak pernah, kalau menanggapi anak A tuh seperti apa, B itu seperti apa, enggak sampai ke sana. Kalau teori sih sampai ya. Cuma secara aplikasinya itu enggak. Bener-bener. Dan di GW itu kita dapetin itu gitu. Gitu. Jadi memang penting banget sih kayaknya menurutku gitu kan, kita memasuki sebuah organisasi apapun itu, nggak cuma pecinta alam gitu. Bener. Apapun itu, karena di organisasi itu kita bisa belajar banyak hal gitu. Kuliah itu tidak mungkin kalian akan mendapatkan materinya, ilmunya, tapi tidak semua materi yang akan kalian apalagi di dunia kerja yang keras ini gitu kan, bisa kalian aplikasikan semuanya gitu. Banyak hal yang soft skill yang bener-bener memang harus kalian latih itu ya di organisasi, salah satunya gitu. Karena akan berbeda sih dengan orang yang ikut organisasi, apapun itu organisasinya, dengan yang gak ikut organisasi sama sekali. Bener-bener. Karena dinamika kelompok itu tadi yang ngebentuk pribadi seseorang. Pola pikir sih yang pasti aku menitik beratkannya itu, kalau orang yang pernah ikut organisasi pasti pola pikirnya beda gitu. Mereka akan lebih prepare ketika kayak plan A nggak bisa dilaksanain, udah punya plan B gitu. Jadi nggak yang aduh ini gimana gitu kan. Kadang ada juga ya yang kayak gitu, problem solving problem solvingnya bener gitu. Nah terakhir Hil, apa sih pesan-pesan yang mau kamu kasihin sama teman-teman di sini, mungkin yang nonton ya Seltelas, tentang apapun lah itu, tentang organisasi atau apapun itu? Kalau dari aku sih jangan pernah takut untuk ikut berorganisasi, dan jangan pilih-pilih lah apapun itu. Yang penting kan ada manfaatnya ya. Organisasi apapun itu, nggak cuma pecinta alam, silahkan ikuti dan jangan malu sih dari aku, karena banyak hal yang nggak bisa kita dapetin dari kuliah doang. Bener. Organisasi itu membentuk kita untuk mendapatkan hal yang tidak pernah kita dapatkan. Gitu. Ada lagi? Apa udah cukup mungkin sih itu aja lah. Karena udah mau hujan ya teman-teman gitu, nanti kita takut kehujanan. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga kalian bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita. Kalau misalkan nanti mau ada rekomendasi siapa Gin wawancara ini dong, boleh, nanti kita coba, mungkin calling orangnya siapa tahu mau ya. Terima kasih setelah sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.